Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada itu, setelah datang Islam, maka hapus buras benasih. Jadi saya nggak paham bahasa orang dulu nih. Hapus buras benasih. Pokoknya hapus tradisi-tradisi yang buruk gitu. Tatkala Islam datang, menghapus tradisi-tradisi masa jahiliyah yang dipenuhi dengan kegelapan. Segala yang demikian itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra, kata Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya telah datang agama yang benar dan hapus buras penasih agama yang batil. Kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tatkala Islam datang, maka dihapus itu semua. Itu namanya ja'al haqqu, telah datang kebenaran, itu agama Islam. Bahwasannya yang batil itu telah hapus buras penasih adanya. Ya, semua yang kemarin saya ceritain tuh ya, yang mana orang-orang orang-orang jahiliyah dalam riwayat itu mereka menaruh berhala di sekitar Ka'bah, kurang lebih dalam riwayat itu, sejarah itu ada kurang lebih 360. Di antara berhala tersebut yang paling dikeramatin namanya Lata dan Uzza. Lata yang adanya di Thaif, Uzza yang adanya di Wadi Nakhlah di Mekah, dua-duanya daerah Mekah. Tatkala Fathu Mekah, Nabi menyuruh, Fathu Mekah itu adalah pembebasan Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Nabi menyuruh sahabat Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala yang namanya Lata. Tatkala didapati adalah patung dari batu. Yang kedua Uzza, Nabi mengutus memerintahkan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya di Wadi Nakhlah. Tatkala didapati atau puunan ya. Asal itu si Uzza itu puunan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Jadi bahkan orang-orang jahiliyah, mereka kalau udah bersumpah dengan demi Lata dan demi Uzza, itu berarti sesuatu yang penting banget, itu bukan sembarangan. Misalkan demi Lata dan Uzza saya akan membunuh si fulan, itu bukan kejadian itu, karena udah sumpahnya pakai Lata dan Uzza. Nah itu, jadi dihapus tradisi nyembah-nyembah berhala. Sebagai lagi amalan-amalan orang kafir itu sebelumnya datang Islam, jika mereka itu dapat takut daripada pengikut jin, maka mereka itu berlindung dengan nama-nama jin yang besar-besar. Sebagaimana tersebut di dalam suratul Jin, kata Allah, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya bahwasannya setelah sudi beberapa banyak daripada manusia berlindung dengan beberapa daripada jin, maka mereka menambahi oleh beberapa manusia itu akan segala jin itu olok-olok dan kekafiran adanya. Ini saya dulu ya, saya jelasin pelan-pelan tentang ayat ini nih. Ini surah Jin adanya pada ayat 7, ayat 6 ya, surah Al-Jin juz 29. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu tatkala mereka itu bermusafir ya, melakukan perjalanan ke sebuah tempat, kemudian tatkala mereka menempati tempat tersebut, mereka meminta tolongnya bukan nama Allah, karena mereka kan waktu itu belum menyembah kepada Tuhan, tapi mereka meminta tolong kepada siapa? Kepada jin itu. Jadi misalkan mereka lagi jalan ke hutan mana gitu, mereka ngomong tuh, wahai penghuni hutan jin, wahai jin penghuni hutan ini, saya berlindung supaya saya tidak engkau bahayakan di sini. Jadi seolah-olah jinlah yang bisa memberikan dampak bahaya kepada dia, gitu. Padahal kalau kita lihat lagi nih riwayatnya nih, bahwasannya tatkala manusia melewati tempat-tempat yang serem, yang angker, itu harabal jinnu, jin takut. Artinya sama-sama takut, jin juga takut juga kita datang gitu. Cuman kita nggak bisa ngelihat gitu doang kan. Kalau misalkan kita bisa ngeliat jin kabur, kita kejar tuh jin, kita giniin, kita main-mainin.
Karena kita nggak bisa ngelihat, jadi seolah-olah kita dilakukan sama dia, dan kita apa namanya itu dikasih khayal-khayalan sama dia itu. Kalau kita takut, ya makin-makin sama dia digodain. Tapi kalau kita berani, dia juga takut sama kita. Ini ada nih. Kanal jinnu yafruquna minal insi kama yafruqul insu minhum. Tatkala jin dan manusia itu ada di satu tempat, kalau manusia yang berani, jin juga takut godain. Tapi kalau manusia takut, jin bakal gampang buat godain, gitu. Dan di antara waktu yang paling ditakuti jin itu adalah tatkala azan. Azan itu di riwayat hadis, ya banyak di kitab-kitab hadis. Tatkala azan itu jin itu lari di lubang-lubang WC. Makanya kalau lagi azan jangan ke WC, gitu. Karena takut-takut diiseng nama jin. Katanya begitu. Kata tatkala jin mendengarkan suara azan, lahu durrat, dikentut-kentut tuh jin dengar suara azan, sembunyi nyari tempat yang mana buat saya sembunyi nih, gitu. Dia akhirnya sembunyinya di lubang WC atau di tempat-tempat yang terpencil di dalam sarang, gitu. Jadi di antara waktu yang paling kita kudu itu adalah ketika azan. Makanya di antaranya yang paling ampuh untuk bisa menghancurkan mereka dengan cara azan. Mereka paling takut dengerin suara azan, karena itu tadi hadisnya tadi. Tatkala azan mereka terkentut-kentut. Kalau ada orang kesurupan azanin aja, ya, pasti kalau dia pasti ini juga ya, radanya juga tuh jinnya rada diman juga deh kalau dazanin, karena begitu riwayatnya. Dan mereka nih orang-orang jahiliyah begitu dulu, meminta tolong kalau tatkala mereka ke tempat yang serem-serem atau lagi musafir, mereka minta tolong sama jin. Terus fazaduhum rohako, maka ini kesempatan buat jin. Oh ternyata nih orang minta tolong sama saya, bukan sama Tuhannya nih. Saya godain tuh digodain sama dia, digodain makin-makin. Maka tatkala Islam datang, dihapus ini tradisi. Kalau kita lagi ke suatu tempat, ke villa, jalan-jalan gitu, atau tempat yang kita bertempatin, ya kita minta tolongnya sama Allah, perlindungan sama Allah, baca ayat kursi, baca kulhu, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca zikir a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim yamru ma'asmihi syarri ma sama wa huwa samiun alim. Baca itu ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah enggak bakal keganggu. Tadi karena begitu, tatkala jin dan manusia itu ada di satu tempat berkumpul, mereka juga takut untuk takut mereka itu digoda sama kita. Cuman gara-gara mereka nggak kelihatan aja, jadi seolah-olah kita yang takut sama dia. Kalau sama, dia juga takut sama kita, itu. Jadi gitu kalau ketika memang kita baru menempati tempat, minta tolongnya sama Allah, jangan sama jin. Dan tersebut di dalam Hasyiah Tafsir Jalalain, ya, Hasyiah Sawi, di sini disebutin falamma ja'al islamu sharat ta'awuzu billahi ta'ala la bil jinni. Artinya setelah datang agama Islam, maka jadi permintaan berlindung dengan nama Allah Ta'ala. Minta tolongnya sama Allah, yang tadi itu ngucapin ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan pada jin lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa jin itu memberikan dampak bahaya buat manusia? Karena ada orang misalkan begitu ya, kisah-kisah ada orang mati digangguin sama jin, atau orang mati kesurupan parah gitu sama jin mati. Itu kalau kita bersandarnya kepada kalimat al khair wa syarr bi masyiatillah, nggak bisa. Artinya segala keburukan dan kebaikan itu gara-gara dengan adanya masyiah Allah, takdir Allah, izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, nggak bisa ngasih dampak apa buat kita. Sama kayak kita, manusia dengan manusia. Kalau kita misalkan ada orang gitu berencana buat bunuh orang lain, kalau emang Allah nggak izinin nggak bisa. Meskipun dia udah rencananya udah matang banget itu buat ngebahayain orang. Begitupun jin. Ya jin juga sama. Kalau Allah nggak kasih kehendak buat memberikan celaka, nggak bakal bisa. Kata Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah sekali-kali mereka itu dapat memberikan bahaya kecuali dengan izin dari Allah. Jadi seberapa manusia atau makhluk-makhluk lain, seberapa pun mereka merencanakan keburukan, kalau Allah mengizinkan gak bakal jadi, begitu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia ke, jin ke, malaikat ke,
nggak bisa memberikan dampak apa-apa melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan agama Islam, maka demikian pula hapus segala bid'ah dan segala pengikut setan dengan mengucap nama Allah Ta'ala dan ayat Quran. Maka inilah hak benar, sesungguhnya jua adanya. Jadi tatkala Islam datang, semua tradisi itu dihapus sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berhala ke, minta pertolongan ke sama jin, ya. Yang kemarin saya udah pernah bahas di sini tentang yang namanya bertawasul, baik kepada Nabi ataupun kepada orang-orang soleh. Alhamdulillah tradisi tawasul ini sangat kental di dalam lingkungan kita, masyarakat kita. Ya, baca hadarat pada itu tawasul namanya. Ila hadrati Nabi itu tawasul, ya, meminta pertolongan melalui orang-orang yang punya hubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti minta mandi, ya bukan, cuman minta perantara doang, minta settlement doang. Adapun hakikat minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawasul. Meminta pertolongan, meminta perantara kepada orang-orang yang mempunyai hubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal ke-7, wallahu a'lam bishawab.